That's not what I meant. Wait! And we're running away, right? Yeah. What the fuck? My bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Majelis Visual Studio. Dan seperti biasa untuk beberapa menit ke depan saya akan menemani kalian dengan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Let's Be Cops. Film ini bercerita tentang dua orang sahabat pengangguran yang selalu tidak dihargai oleh lingkungannya. Namun berawal dari berpura-pura menjadi polisi palsu, mereka berhasil menumpas kejahatan dan berakhir menjadi seorang polisi asli. Tanpa banyak spoiler di awal, dan inilah dia Let's Be Cops. Kisah bermula di Los Angeles, Amerika Serikat, memperlihatkan dua pria yang sedang mengobrol di sebuah kafe. Dia bernama Ryan, kita panggil aja Rian supaya Indonesiawi, dan Justin. Di sana mereka melihat seorang wanita cantik yang bernama Josie, dan sepertinya Justin tertarik dengan wanita tersebut. Tapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan rasa sukanya kepada wanita itu. Kemudian ketika mereka akan pulang dengan menggunakan sebuah mobil, tiba-tiba sebuah mobil Jeep mewah menyenggol mobil mereka dan membuat mobilnya rusak. Ketika Rian meminta pertanggungjawaban, tiba-tiba pria yang ada di dalam mobil tersebut keluar dan memarahi mereka. Dan mereka adalah kelompok gangster yang sangat ditakuti di wilayah tersebut. Kelompok gangster itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Mosi. Rian dan Justin tidak bisa berbuat banyak dan mereka memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Lalu scene berpindah memperlihatkan Justin yang sedang presentasi. Profesi Justin ternyata adalah seorang programmer video game dan ia sedang mendemokan game yang akan ia rilis. Namun rekan-rekannya tidak tertarik dan malah membuli Justin. Zombies. I want you to start working on. What if it was like a war between destroy Manhattan? You're right. Kemudian kita juga bisa melihat profesi dari Rian sekarang adalah seorang pelatih football. Ia terobsesi untuk menjadi bintang lapangan sampai-sampai menggunakan anak-anak untuk memuaskan obsesinya sebagai bintang lapangan. Namun sialnya anak-anak pun mengabaikannya. Saat mereka sedang berada di apartemen, mereka memikirkan pakaian untuk mereka pakai di acara pesta nanti malam. Kemudian mereka pun memutuskan untuk memakai seragam polisi. Dan ketika mereka sampai di pesta tersebut, mereka sepertinya salah memakai kostum. Ternyata acara itu adalah sebuah pesta yang bertemakan pesta topeng. Mereka tidak bisa menikmati pesta itu dan tidak mendapatkan kesenangan karena teman-temannya memiliki karir yang bagus dan teman-temannya tidak menghargai kehadiran mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk pulang lebih dulu dan mereka berniat untuk pulang kembali ke kota Ohio karena merasa di kota Los Angeles ini mereka seperti sampah masyarakat yang tidak ada gunanya. Namun uniknya, ketika mereka sedang berjalan di keramaian, mereka diperhatikan oleh orang-orang sekitar yang kagum dengan kostum polisi yang Rian dan Justin gunakan. Kemudian Rian yang sadar pun mencoba melakukan satu hal. Freeze! You guys over there, freeze! Carry on, everybody be safe. Goodness, Justin. You've got free! Oh! Stupid pigs! Mereka berdua sangat senang karena mereka dianggap polisi asli oleh masyarakat. Rian dan Justin mulai berlaga seperti polisi asli dan bahkan polisi yang benar-benar polisi pun tidak curiga dengan Rian dan Justin. Even the cops think we're cops. Just yeah. Kemudian ketika mereka sedang menaiki sebuah mobil, mereka melihat mobil yang waktu itu menyenggol mobil mereka sedang terparkir di sebuah kafe di mana Josie bekerja. Di mana ketika itu anak buah Mosi sedang mengancam pemilik kafe untuk menjadi partner bisnis Mosi. Kemudian dengan pedenya, Ryan dan Justin memasuki kafe itu dan berlaga seperti seorang polisi. We're here. You look suspicious, buddy. Hands where I can see them. Everybody outside now. Anak buah Mosi pun terkejut dan mereka takut dengan kedatangan dua polisi ini. Mereka tidak bisa berbuat banyak dan melawan. Dan mereka menuruti semua yang dikatakan oleh Rian dan Justin. Namun Justin yang awalnya takut dengan tindakannya malah bertingkah konyol dan tidak memperlihatkan wibawa seorang polisi. Bust it wide open. Kemudian mereka berhasil mengusir para mafia itu dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat setempat.
Setelah itu mereka sangat senang dan merasa bangga karena dianggap polisi sungguhan. Josie pun menghampiri Justin dan nampaknya ia pun tertarik kepada Justin. Nggak tahu sama seragamnya. Kemudian di sisi lain, para pria yang diusir oleh Ryan dan Justin pun melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya atau Mosi. Mosi kecewa kepada anak buahnya karena mereka takut kepada polisi yang menghalangi bisnisnya. Ia meminta anak buahnya untuk mencari informasi tentang polisi itu dan dipertemukan dengan mereka. Dari sini Ryan mulai untuk melakukan peran dari kepolisian. Ia menonton YouTube untuk menghafalkan kode-kode kepolisian dan ia membeli atribut untuk melengkapi seragamnya. Bahkan Ryan membeli sebuah mobil bekas dan memodifikasinya hingga terlihat seperti mobil polisi sungguhan. Sama halnya dengan Justin yang mulai kesal dan bosan bekerja di kantornya, ia memutuskan untuk ikut dengan Ryan dan menjadi polisi-polisian. Your face, man. Well, yeah, I mean, yeah. Put it in the light. Everybody get back! Kemudian ketika Ryan dan Justin sedang mengendarai mobilnya, mereka diberhentikan oleh polisi asli karena mobilnya tidak memiliki plat nomor. Sebut saja polisi itu Seegers dan Jackson. Namun ketika Seegers melihat pangkat yang terdapat di lengan Ryan, ia terkejut dan menjadi sangat segan kepadanya. Karena di sini Ryan memakai pangkat seorang sersan. Sat. Shit. Sorry, Sergeant. We should have gone. Well, goddamn it, guys. Don't let it happen again. Tidak lama kemudian, terdengar sebuah alarm yang berbunyi dari minimarket yang tidak jauh dari posisi mereka. Ya, mereka berempat pun akhirnya menjalankan tugas bersama. Seegers menyuruh Ryan untuk memimpin aksi tersebut. Namun Ryan malah menyuruh Seegers untuk memimpin dan ia akan mengikutinya dari belakang dan beralasan bahwa ia ingin mengevaluasi kinerja bawahannya. Kemudian tepat di hadapan mereka muncul seorang penjahat. Justin dan Ryan bukan menangkap penjahat tersebut, namun mereka malah adu mulut dan menyuruh penjahat itu untuk segera pergi. Kemudian karena ketakutan, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Seegers dan Jackson. Keesokan harinya, Justin mencari informasi tentang hukuman bagi orang yang menyamar menjadi seorang polisi. Dan dari hasil pencariannya itu, Justin ketakutan dan memutuskan untuk berhenti berpura-pura menjadi seorang polisi. Lalu ketika Justin sedang menjelaskan tentang hal itu, ia ditelepon oleh Josie dan meminta Justin untuk segera datang ke kafe tempat Josie bekerja. Looks like we're coming out of retirement, homeboy. Dan ketika mereka sampai di kafe Georgie, ternyata di sana sudah ada Mosi dan anak buahnya sedang menunggu kedatangan mereka. Mosi mengancam akan menghabisi mereka jika terus ikut campur di wilayah bisnisnya termasuk di kafe Georgie ini. Dan setelah kejadian itu, Justin dan Ryan mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri karena selama ini mereka telah berpura-pura menjadi polisi palsu. Namun ketika mereka akan membuat laporan, tiba-tiba muncul Seegers dan menganggap penyerahan diri mereka adalah sebuah lelucon saja. Bahkan Seegers mengajak mereka untuk menangkap Mosi yang ternyata adalah seorang buronan yang sangat sulit untuk ditangkap. Kemudian Ryan dan Justin diberikan fasilitas polisi untuk membantu penyelidikan dan menangkap Mosi dan seluruh anak buahnya. Nothing. I was just talking about Mossy. Let's do it. Yeah. We were supposed to turn ourselves in and now... You wanna know what people say about... Lalu kemudian setelah mendapatkan lokasi markasnya, Justin dan Ryan pun mulai melakukan pengintaian terhadap Mosi. Mereka mulai memotret seluruh kegiatan Mosi dan menyadap pembicaraannya. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang menggunakan jas rapi. Ia bernama Brolin. Dan tak lama dari itu juga datang sebuah mobil kontainer besar yang tidak tahu apa isinya dan sepertinya mengirim barang untuk Mosi. Setelah itu mereka berinisiatif untuk membuntuti mobil tersebut dan berniat untuk menangkapnya. Karena Justin dan Ryan bukan seorang polisi, maka mereka menangkap sopir itu dengan cara yang sangat konyol. Kemudian mereka membawa pria itu ke apartemennya untuk diinterogasi. Make him talk. Listen to me, you little...
Akhirnya pria itu mau berbicara setelah ia disiksa dengan sangat konyol. Ia bernama Pupa. Pupa mengatakan bahwa ia juga sebenarnya sangat membenci Mosi. Dan ia juga tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam box tersebut. Ia hanya ditugaskan untuk mengantarkan box itu ke markas Mosi. Dan Pupa mengatakan bahwa jika Ryan dan Justin ingin mengetahui isi dari box tersebut, maka mereka harus mengunjungi pesta yang akan digelar nanti malam. Kemudian Ryan memiliki ide untuk nanti bisa hadir di pesta Mosi. Ia akan mendadani Justin mirip seperti Pupa agar nanti Justin bisa menyamar di pesta itu. No, this guy's gross. No offense. The last person who said. Dengan bantuan Josie, sekarang penampilan Justin sudah mirip dengan Pupa, dari mulai pakaian, rambut, tato, hingga gaya berbicaranya. These tattoos are gonna run down my face. What do you mean, don't? Listen, Justin. No matter what anyone says to you, chupe mis bolas y pito, madam. Pretty good right here. Oh God, no. Just trust him. Malam pun tiba. Pesta Mosi sedang digelar dan Justin mulai memasuki pesta tersebut. Sebenarnya ia sangat gugup karena ia takut misinya terbongkar. Namun ia mencoba untuk tetap pede agar anak buah Mosi tidak curiga. Ryan bertugas untuk memantau dan mengontrol Justin dari jarak jauh. Setelah masuk di dalam, Pupa palsu bertemu dengan Mosi. Di sana Mosi tidak curiga dengan Pupa palsu dan menyuruhnya untuk menghisap narkoboy yang membuat Justin ngefly tidak karuan. Kemudian akhirnya Justin pun bisa lolos dan sampai di belakang markas Mosi. Ia bertemu dengan Ryan dan ketika mereka turun ke bawah, mereka menemukan sebuah lorong bawah tanah dan sebuah pintu rahasia yang ternyata isi dalam ruangan tersebut adalah sebuah penyimpanan senjata ilegal. Terungkaplah fakta bahwa box yang dikirimkan Pupa kemarin adalah sebuah senjata ilegal. Guns, right? Justin, it's the crates. Check it out. Saat akan keluar dari ruangan tersebut, Justin kepergok oleh anak buah Mosi yang akhirnya menyeret Justin untuk berduel. Justin sangat ketakutan, namun dengan bantuan narkoba yang tadi ia konsumsi tanpa disangka, Pupa palsu alias Justin mampu mengalahkan pria besar itu dengan cukup mudah. Keesokan harinya, Justin dan Ryan berhasil untuk mendapatkan bukti-bukti kejahatan Mosi. Dan setelah mereka cari, ternyata lorong yang kemarin mereka lewati itu terhubung hingga ke cafe Georgie. Lalu setelah itu, Ryan berencana untuk memberikan bukti itu kepada Seegers di kantor polisi. Namun setelah kejadian kemarin, Justin kapok dan tidak ingin melanjutkan menangani kasus Mosi karena ia tidak ingin mengambil resiko. Ia berniat untuk melanjutkan lagi karirnya dengan menjadi seorang programmer video game. Ryan kecewa, namun karena tekadnya sudah bulat, ia mengunjungi kantor polisi seorang diri dan menyerahkan seluruh bukti kejahatan Mosi. Dan ketika Ryan menyerahkan seluruh buktinya, Seegers menyarankan Ryan untuk langsung menyerahkan bukti tersebut kepada detektif yang khusus menangani kasus ini. Dan apakah kalian sangka, ternyata pria yang pada hari itu bersama Mosi adalah seorang oknum detektif kepolisian yang bekerja sama dengan Mosi. Di sini Brolin mengancam Ryan untuk berhenti mencampuri urusan bisnisnya. Sontak karena hal itu membuat Ryan ketakutan. I guess we'll see. Brolin menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi tentang Ryan. Dan terungkaplah di sini bahwa Ryan dan Justin adalah rakyat sipil biasa dan bukan seorang polisi. Dan mulai saat itu anak buah Mosi mulai beraksi dan mencari keberadaan Ryan dan Justin. Di sisi lain, Ryan yang baru datang di kantornya, sekarang ia akan membuktikan bahwa ia tidak bisa diremehkan dan ia kembali menawarkan ide video game yang akan ia rilis. Di sini, Justin berpresentasi akan game barunya. Namun tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Justin. Namun rekan kerja dan bosnya malah menganggap hal itu adalah ilustrasi nyata dari game yang akan Justin buat. Di sisi lain, Ryan sedang panik dan kebingungan akan kondisinya. Dan tak lama kemudian ia berhasil ditangkap oleh anak buah Mosi dan dibawa ke markasnya. Di sisi lain, Justin pun dihubungi oleh Mosi dan mengancam keselamatannya juga. Karena panik, Justin menghubungi Seegers dan meminta pertolongan untuk membawa seluruh anak buahnya ke lokasi di mana Ryan disekap. Saat Ryan disekap di lorong bawah tanah, ia diancam oleh Mosi dan Brolin. Namun tiba-tiba Seegers datang ke markas Mosi untuk memeriksa keadaan di dalam.
Setelah mengetahui bahwa ada seorang polisi di lantai atas, Mosi geram kepada Brolin karena omongannya tidak bisa dipercaya. Kemudian Ryan juga menghasut Mosi bahwa Brolin memiliki niat buruk kepada Mosi, dan ketika Brolin akan menembak Ryan, tiba-tiba di waktu yang bersamaan, Justin datang dan berniat untuk menyelamatkan Ryan. Namun apa sih yang mau diharapin? Justin juga malah ikut kena batunya. Namun untung saja, ketika Justin dan Ryan sedang dalam keadaan terdesak, Seegers datang dan menembak semua anak buah Mosi. Kemudian Seegers yang kesal kepada Ryan dan Justin pun menyuruh mereka untuk segera pergi dan menyelamatkan diri. Namun karena Ryan kasihan kepada Seegers yang ditembaki oleh anak buah Mosi, mereka berniat untuk membantunya. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah gudang untuk mengambil senjata. Kemudian mereka menembaki semua musuh dengan ngawur. Namun dengan begitu Seegers terlindungi dan berhasil berpindah tempat untuk menyelamatkan diri. Namun sekarang keadaan berbalik kepada Ryan dan Justin. Ketika amunisi mereka habis, mereka malah memasuki gudang penyimpanan uang dan di sana tidak ada lagi pintu selain pintu yang tadi mereka masuki. Mosi pun berusaha untuk mencari keberadaan mereka untuk menembaknya. Namun dengan skill seadanya yang mereka miliki, mereka mampu mengulur waktu untuk membuat Mosi membunuh mereka. Dan di waktu yang sama, akhirnya Seegers datang dan menembak Mosi hingga tewas. Kini Mosi dan para mafia yang lainnya telah ditangkap oleh polisi. Wilayah dan kafe Georgie yang asalnya selalu diganggu oleh Mosi dan kawan-kawan sekarang sudah aman. Berkat perjuangannya dan berhasil membantu kepolisian, sekarang Ryan diangkat menjadi polisi yang asli. Namun Justin memutuskan untuk tetap menjadi seorang programmer dan merilis sebuah game yang bernama Brother in Blues, yang mana karakter dari game tersebut adalah dirinya dan juga Ryan. Sekarang mereka sudah tidak lagi menjadi pengangguran dan berhasil mendapatkan pekerjaan berkat bermain polisi-polisian. Dan film pun berakhir. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan malu untuk bermain polisi-polisian. Nah, mungkin itu aja alur cerita dari film Let's Be Cops. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Waktunya saya untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.